saya hormati pimpinan Dewan yang ikut hadir Pak Jono, yang saya hormati rekan-rekan Dewan, Pak Zari, Pak Bambang, Mas Diyu, Pak Joko yang bahagia datang. Yang saya hormati OPD yang hadir, Kepala Dinas DKP, Pak Sugeng, asisten, yang lainnya hadir, Pak Mulung, dan juga terima kasih juga yang hadir dari Kelurahan Pojok dan juga Saroja, Mas Riau, Pak Mulung, dari pihak ini. Jadi kita akan melakukan RDP karena ada surat masuk dari warga Pojok terdampak sampah yang mengalami adanya surat keputusan wali yang kemarin cukup meresahkan dan viral di media sosial. Jadi itu paparannya saya mau dari perwakilan warga untuk menyatakan orang. Terima kasih atas waktunya, pimpinan. Saya bingung meletakkan diri di posisi mana. Di satu sisi saya dekat warga Pojok yang kebetulan juga paling dekat dengan DPR. Di sisi yang lain saya gengnya Saroja katanya. Jadi mewakili dua-duanya. Saya akan berbicara sebagai Saroja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara kita yang lainnya. Saya hormati Pak Tung, Ketua Komisi C, Pak Bambang Gandoro, dari Anura, Mas Dewas dari Demokrat, Pak Jono, Wakil Ketua DPRD dari Golkar, Pak Joko Goreng, Pak Joko Adi dari Neko Marung dari Pak Goreng, Mas Diyu dari PAN. Kebetulan hari ini kita dalam suasana baru, wali kota baru dengan janji perubahan. Akhirnya dan saya hari ini juga sama Pak Joko Adi itu menjadi wajah baru punya operasi plastik ya Pak Joko ya. Karena benernya janjinya saya sama Pak Joko ini panjang. Tahunya orang Pojok itu saya sama Pak Joko yang menjanjikan. Tapi ya sudah, sebenarnya itu janji realistis menjadi nggak realistis. Itu silakan nanti dinilai sendiri-sendiri. Karena kita sudah niatkan perubahan sesuai yang kita usung, makanya saya coba buka kebohongan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Mumpung ini ada OPD ini, para pemegang uangnya rakyat yang mengatur kegiatan. Bagaimana sih kompensasi dampak TPA ini yang ada sesungguhnya di Kota Kediri, yang ada di Pojok? Tolong dicatat. Selama hampir dari tahun 2011 sampai tahun kemarin pembagian terakhir tahun berapa? 2024 bulan Maret kalau tidak salah ya Pak RT ya. Itu tidak ada yang namanya kompensasi. Ya. Benar nggak Pak Joko Adi? Silakan cek di APBD kita, di LPJ Wali Kota atau di RKA kita selanjutnya. Kita sudah punya datanya. Itu tidak ada kompensasi, yang ada bansos. Sehingga kenapa saya berani mengatakan itu kebohongan? Karena apa? Kalau kompensasi, saya yakin pelaksanaannya baik legal formilnya, aturannya maupun legal materialnya pasti tidak terpenuhi. Nanti kita bisa googling bareng-bareng apa itu kompensasi, bagaimana aturan-aturan di dalam kompensasi, penetapan kompensasi, mengesahkan kompensasi, penganggaran kompensasi seperti apa. Itu jauh berbeda dengan bansos. Sehingga hari ini saya juga
mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Pojok dan warga Kediri karena saya bagian dari kebohongan itu. Saya bagian dari kesalahan yang bertahun-tahun itu. Salahnya saya kenapa? Karena saya diam. Karena saya tutup mata. Tetapi karena perubahan yang sudah kita sepakati janjikan bersama dan kita mulai laksanakan, saya harus buka itu. Makanya kemarin kita datangi kejaksaan. Karena apa? Kejaksaan adalah bagian dari salah satu penegak hukum dan juga pengacara negara. Kita minta pendapat dari kejaksaan apakah dibenarkan penggunaan bansos untuk dijadikan kompensasi dampak sampah itu. Hari ini kejaksaan sedang mengkaji, sedang menyelidiki, karena kita sudah membuat humas resmi nanti secepatnya tentang penggunaan bansos dampak sampah tersebut. Kenapa? Kalau kita bicara bansos, mohon maaf, apakah seluruh warga terdampak TPA adalah warga tidak mampu? Satu. Kedua, apakah seluruh ASN, TNI, Polri dan pejabat-pejabat yang kebetulan tinggal di daerah terdampak sana itu diperkenankan secara hukum menerima bansos? Itu pertanyaan kita ke kejaksaan. Terus ketiga, ketika itu sudah diterapkan bertahun, sifatnya apakah force major atau kegentingan sehingga digunakan diskresi? Ketika digunakan diskresi oleh wali kota, itu seluruh kegiatannya apabila terjadi penyimpangan tidak lagi menjadi kesalahan dinas-dinas terkait, tetapi akan mutlak menjadi kesalahan wali kota. Sehingga jujur, ramainya ini, viralnya ini adalah momentum untuk kita mengingatkan wali kota kita. Mari kita perbaiki bersama kesalahan yang sudah ada. Saya yakin warga Pojok akan menerima. Tetapi faktanya di lapangan ada banyak manuver-manuver yang terjadi. Salah satunya dari Pak Kadis Sehat. Ketika kita batalkan demo karena kita bersepakat untuk duduk bareng, pernyataannya waktu itu di depan kita, di depan perwakilan warga yang hadir begini. Tetapi tidak berselang lama ada video viral di TikTok bagaimana Pak Kadis menyatakan itu final. Terus kedua itu bansos. Akhirnya kita klarifikasi, mohon maaf, kalau itu dinyatakan final kan tinggal angkat piala Pak. Kita datang ke DPRD. Apakah pembahasan anggaran kompensasi dalam bahasanya atau anggaran bansos dampak itu sudah dibahas secara resmi melalui pembahasan perubahan anggaran keuangan 2025 di DPRD? Ternyata belum. Mohon izin Pak Kadis. Ya, Pak Kadis jadi overlapping kalau saya bilang offset. Mungkin offsetnya karena didorong, kepleset atau apa, saya maklumi. Karena situasinya sekarang lagi dorong-dorongan. Terus keduanya, mohon maaf, Pak Kadis juga membahas tentang politik, menyatakan janji politik. Mohon maaf Pak Kadis bukan akademisi kok, sospol. Pak Kadis bukan bagian dari partai politik, sehingga tidak pada tempatnya menanggapi pertanyaan politik. Sehingga mohon izin Pak Ketua, kita bersepakat hari ini sebelum kompensasi ini dicairkan, sebelum kompensasi ini disahkan, kita sepakati dulu. Kita melangkah ke depan ini, kita ikuti status quo, yaitu bansos atau kompensasi. Jadi nanti pembahasannya biar jelas. Kalau bansos sebenarnya nggak perlu ada gini Pak, karena bansos itu sudah kewenangan mutlak pemberi atau pemerintah. Tapi kalau kita bicara kompensasi, harus ada negosiasi dengan warga.
Apakah selama ini warga diajak negosiasi? Saya tanya Pak RT RW tidak. Sehingga penentuan angka 800, 300, sekian itu sepihak oleh pemerintah kota. Ini yang perlu, mohon maaf, kebetulan teman-teman dewan ini kan komisi senya ya wajah baru kan siap untuk perubahan dengan kita. Ini perubahan yang nyata. Jadi kita rubah kebohongan yang sudah terjadi ini. Kita sepakat untuk kompensasi. Ketika kompensasi ada di peraturan Menteri PUPR, ada di undang-undang, itu sangat jelas sekali harus melalui kajian komprehensif, warga dilibatkan dan harus bersepakat, bukan sepihak. Dan sekarang kita mohon maaf karena sudah viral juga, kita tahu persis pemerintah kota sudah sepihak menganggarkan, merencanakan anggaran untuk pembangunan TPA selanjutnya. Monggo Pak Dewan, apalagi ada Pak Dr. Bambang Giantoro, dokter bidang hukum. Apakah dibolehkan Pak Bambang membangun instalasi usaha berbasis resiko sakarepe dhewe tanpa jawil warga? Sedangkan 3 TPA yang ada saja, saya yakin itu tidak ada satu cuil pun HO, AMDAL, izin melalui persetujuan warga. Kalau ada mohon ditunjukkan, saya dan Saroja siap membawa itu ke pengadilan. Siapapun pihak yang memanipulasi, memalsukan tanda tangan warga itu, kami siap mempidanakan. Karena saya tiap hari yang mencium bau sampahnya, kita yang tiap hari merasakan lalatnya atau dampak lingkungannya, kami juga tidak serta-merta terima begitu saja TPA dibangun di samping atau di depan rumah kita. Sehingga kami mulai hari ini, saya karena bukan ini berangkat dari sakit hati, mohon maaf, silakan mau diplanning kayak begitu monggo. Saya sudah siapkan gugatan ke pengadilan terhadap keberadaan TPA Pojok itu yang kami juga menyalahi seluruh aturan yang ada di negeri ini. Mohon maaf itu Pak Agung. Jadi ini dengan catatan kalau pemerintah kota tidak mau duduk bareng dan bersepakat dengan warga, sing wis yo wis, sing ate dimulai iki ayo disepakati bersama. Intinya masih ada waktu. Kalau memang ini ada kajian, alasannya Pak Imam, kira-kira kapan warga jadi gantung cairnya kapan? Kajian itu masa butuh bertahun-tahun, mohon maaf ya Pak Ketua, Pak Pimpinan. Terus kalau mau dicairkan bulan ini bersepakat dengan warga sesuai, mohon maaf, aspirasi, saya yakin warga akan aspirasinya 2 juta. Oke, kita sepakat, tidak usah rame. Warga oke, Pemkot oke, kita lupakan kompensasi, kita bansos saja tahun ini gitu. Tapi dengan nilai 2 juta per warga, insya Allah kita sepakat. Minggu depan cairkan, clear masalah, nggak perlu merembet kemana-mana. Ya, untuk ring 1 ya dicatat, untuk ring-ring yang lain terserah pemerintah karena ini bansos. Tapi kalau ini nanti bicara ke kompensasi, saya jamin warga yang tidak terdampak itu akan dicoret semua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya kami dari Saroja sudah menyiapkan langkah-langkah. Kalau warga hari ini masih percaya dengan, mohon maaf, kebohongan-kebohongan, dugaan saya kebohongan-kebohongan yang telah dipropagandakan selama bertahun-tahun, karena saya bagian dari kebohongan itu, saya diem saja. Monggo. Tapi kali ini saya sebagai warga terdampak sekaligus Ketua Saroja, saya tidak terima. Saya akan perkarakan ini secara hukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau pemerintah ngotot, monggo, itu hak pemerintah. Kami warga juga punya hak untuk ngotot mencari keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Dr. Mas Tia, monggo tanggapannya dari OPD terkait. Atau mau dari Pak keluarga, kami mau menambahkan sesuatu dulu.
Pak Pante Bapak. Oke ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karyanto, juga dari bagian dari yang terdampak ring 1. Pada semuanya yang kami hormati, alhamdulillah, ini langsung kita sampaikan saja bahwasanya RT, ketua RT, kami mewakili warga saat ini sangat mengeluh secepatnya, sesegera mungkin kompensasi dampak sampah segera dicairkan, walaupun dengan dalih apapun, entah itu apa-apa, pokoknya warga itu segera dicairkan. Khusus ring 1 minta 2 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo OPD terkait untuk menanggapi itu. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi C beserta anggota. Yang saya hormati Pak Asisten, rekan-rekan OPD. Yang saya hormati juga dari Saroja dan juga perwakilan warga pojok yang terdampak TPA. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kumpul di pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf terkait yang tadi disampaikan Pak Priyo yang viral video saya. Jadi ingin saya klarifikasi sebenarnya bahwa saya tahu betul, saya paham betul posisi dan kapasitas saya ketika membicarakan yang tadi disampaikan. Saya sudah sampaikan kepada yang datang kepada saya bahwa itu saya tidak berhak menjawab itu, Pak. Jangan tanya ke saya karena saya tidak punya kapasitas. Kemudian muncullah diskusi, Pak. Ternyata yang direkam diam-diam itu yang didiskusi. Padahal statement saya tidak mau berkomentar. Jadi saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf, Pak. Jadi kalau itu menyakiti hati dari warga pojok maupun pihak-pihak lain, saya mohon maaf. Siap. Oke, jadi terkait dengan bansos kompensasi dampak pojok, dampak TPA pojok. Perlu saya sampaikan bahwa pemberian kompensasi atas proses pengolahan di TPA pojok ini sudah berlangsung mulai tahun 2006. 2009. Ketika itu wujudnya adalah wujud beras. 2009, 2010, 11, 12, 13. Kemudian di 2014 itu berupa uang, Pada saat itu diberikan kepada Pokmas Sumber Tretes yang kemudian disalurkan kepada masyarakat di Kelurahan Pojok. Kemudian di 2015 juga sama, pada waktu itu berupa uang besarannya 700.000, kemudian disalurkan juga tetap melalui Sumber Tretes. Kemudian di 2018 ini juga tetap disalurkan melalui Sumber Tretes dengan nominal pemberiannya sebesar 1 juta rupiah. Ini di 2016. Sampai di 2017, 18 tetap sama. Baru kemudian di 2019 ini penyalurannya tidak hanya melalui Pokmas Sumber Tretes, tapi juga melalui Pokmas Saroja. Dan di 2019 ini kemudian mulailah dikenal adanya ring 1, ada ring 2, ring 3 dan sebagainya. Kemudian di 2021 baru kemudian muncullah kajian
di 2020 muncullah kajian terkait dengan zonasi. Zonasi kalau dulu dikenal, awalnya dikenal REM, sekarang dikenal di 2020 dikenal adanya zona 1, zona 2, zona 3. Yang itu berdasarkan kajian dari pada waktu itu UGM di 2020. Di 2020 ini penerimanya tetap di masing-masing ring 1, ring 2, ring 3, tapi pada saat itu diberikan langsung kepada penerima ataupun penerima dampak. Kemudian berlanjut hingga saat ini, kemudian di 2021 ini ada kajian lagi dari UNAIR. Di sini dari 2 zona, yang awalnya 2 zona menjadi 4 zona. Zona penerima dampak PPA ini. Nominalnya tetap, tapi dibagi per zona, di mana untuk zona 1, zona yang terdekat dengan TPA itu 1 juta, tetap menerima 1 juta. Kemudian zona yang terjauh itu zona 4 itu menerima kurang lebih sekitar 300.000 rupiah hingga saat ini. Kemudian perlu saya sampaikan terkait dengan kompensasi, Pak Ketua. Kompensasi ini secara nomenklatur di dalam SIPD kita, di dalam nomenklatur penganggaran kita, memang tidak terdapat kata kompensasi. Yang paling mendekati adalah bansos. Jadi kalau terkait dengan penganggaran untuk kompensasi ini yang saya dengar ya, karena saya di 2023 akhir baru masuk ke DLKP, sementara proses ini sudah jauh dari 2009. Secara otomatis saya hanya mengikuti proses yang sudah berlangsung setiap tahun. Ini informasi saya dapatkan dari staf-staf kami terkait dengan kompensasi. Memang sesuai dengan PP pengelolaan sampah, itu pemerintah daerah bersama-sama ataupun secara sendiri dapat menganggarkan kompensasi atas dampak negatif dari pengelolaan TPA. Itu sesuai PP-nya seperti itu. Kemudian di perwali kita, ya karena kompensasi tersebut tidak terdapat di dalam nomenklatur anggaran, sehingga dicantolkan ke bansos. Bagaimana pengertian bansos? Menurut aturan dari Permendagri, bansos memang diberikan. Ini saya mengutip dari Permendagri nomor 77 tahun 2020. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Ini saya mengutip dari Permendagri. Kemudian dijelaskan, risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Kemudian keadaan tertentu dapat berkelanjutan itu diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. Jadi itu kami mengutip dari Permendagri. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal terkait apakah ini diperbolehkan atau tidak, saya mau izin karena saya ini
hanya meneruskan sejarah lama yang tadi saya sampaikan itu di mulai 2009. Saya mohon izin, kami akan berkonsultasi apakah memang diperbolehkan seperti itu. Kami akan kaji dan juga akan kami konsultasikan terkait apakah memang boleh dan sebagainya. Itu terkait apakah rekening di bansos itu boleh atau tidak. Sama juga terkait dengan pertanyaan apakah TNI, ASN itu boleh menerima, kami akan konsultasikan Pak. Karena itu yang seperti saya sampaikan di awal tadi itu sudah menjadi bagian dari tahun ke tahun. Kemudian terkait kata-kata final, terkait dengan kata-kata final perlu saya sampaikan. Asumsi saya Pak, ini saya tidak tahu apakah berbeda pengertian atau tidak dengan yang lainnya. Asumsi final itu karena sudah mempunyai surat keputusan sudah berketetapan dengan sudah diformalkan dengan surat keputusan wali kota. Kemudian dari sisi penganggaran, nah itu juga sudah di dalam berada di anggaran kami. Jadi ketika saat itu saya sampaikan bahwa saat ini keputusan kenaikan ini memang sudah final saat ini Pak. Seperti itu ya Pak Priyo. Tolong jangan dipelintir lagi. Gak pelintir. Enggak maksudnya media lain, bukan jenengan. Jadi sebenarnya saat itu saya menyampaikan bahwa Dewi rada jejak juga Dewi. Sampai nanggep apa itu tua Banggar itu? Sampai nanggep apa? Jadi mohon izin, kenapa kok bisa di anggaran kami sementara belum di tadi udah final sekarang belum. Di mohon izin sebentar Pak Priyo. Ya, kami sampaikan nanti biar tidak salah. Kenapa kok sampai di anggaran kami ada mekanisme penganggaran pergeseran? Nah, monggo nanti dari BPKD yang menjelaskan Pak secara mekanisme, kalau dari saya nanti saya minggu lagi menjelaskan. Jadi kenapa kok itu pengertian kami Pak Priyo, Pak Ketua, bahwa final itu karena sudah punya surat surat SK keputusan wali kota terkait kenaikan. Kemudian di penganggaran kami juga sudah masuk. Seperti itu yang terkait kalimat final. Seperti itu. Kemudian mungkin itu saja saat ini. Mungkin nanti ada yang bisa ditambahkan Pak Sugeng, nanti monggo menjelaskan yang terkait mekanisme pergeseran Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin Pak Sen. Mohon izin Pak Ketua Komisi C. Yang saya hormati Ketua Komisi C, yang saya hormati asisten dan teman-teman OPD, yang saya hormati teman-teman di pojok mungkin. Alhamdulillah kita bisa diskusi bareng berkaitan dengan hal ini. Berkaitan dengan tadi disampaikan Pak Bansos tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam bahwa kami merujuk kepada Kemendagri berkaitan dengan kodifikasi Kemendagri nomor 050589 tentang perubahan Kemendagri ini berkaitan dengan kodifikasi ini memang secara spesifik berkaitan dengan kompensasi ini tidak ada di dalam kode rekening. Tadi disampaikan oleh Pak Imam bahwa yang mendekati memang terkait dengan bantuan sosial yang pertama itu. Jadi memang kalau di dalam Kemendagri terkait dengan kodifikasi itu sifatnya close. Jadi kita tidak bisa menambahkan atau mengurangi berkaitan dengan kode rekening yang juga sudah teraplikasikan di dalam SIBD. Yang kedua berkaitan dengan dampak ini bahwa memang untuk penganggaran, perencanaan penganggaran dan sudah ditetapkan dalam PPD terkait dengan APBD tahun 2025 ini memang dari awal sudah ada penganggarannya terkait dengan dampak sampah tersebut sudah ada. Hanya memang ada kekurangan yang mestinya kita tambahkan di dalam proses pergeseran
APBD. Dan proses pergeseran APBD itu juga merujuk kepada ketentuan dari PP 12 Permendagri 77 tahun 2020 maupun yang lebih spesifik ini berkaitan dengan efisiensi yang di awal tahun sudah ada perpresnya, ya, Perpres nomor 1 di tahun 2025, ya, terkait dengan efisiensi belanja. Nah, terkait dengan efisiensi belanja ini kita sudah kita lakukan dan sudah ditetapkan dengan Perwali nomor 9 tahun 2025. Nah, berkaitan dengan hasil efisiensi, memang salah satunya kita gunakan untuk menambah berkaitan dengan alokasi dana untuk dampak sampah tersebut. Hal ini juga merujuk kepada SE Mendagri nomor 983 SC tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja, yang mana salah satunya di dalam poin 4 itu huruf G adanya prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini yang menjadi dasar, sehingga di dalam pergeseran APBD itu salah satunya juga karena ada usulan juga dari DLHKP untuk menambah anggaran berkaitan dengan dampak sampah itu. Nah, pergeseran itu nanti akan terformulasikan di dalam perubahan APBD. Mungkin itu berkaitan dengan proses bagaimana pergeseran dan kita mulai proses. Terima kasih, Pak Dira. Terima kasih. Ada lagi dari PD yang mau menambahkan? Cukup ya? Benar cukup ya. Dari anggota mau menambahkan untuk Awali saya bener kok awali salah malah mencong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan waras. Amin. Setelah sehat pasti waras belum tentu. Amin. Biarpun remuk. Iya. Jadi terima kasih Mas Priyo, Mas Imam dan Pak Sugeng yang mana tadi telah menyampaikan tentunya saya selaku anggota dewan dan disampaikan bahwa terkait dengan dampak sampah ini saya ikut menjadi pelaku sejarah. Jadi tentunya saya memaklumi bahwa apa yang diinginkan masyarakat tentunya sesuatu hal yang baik. Dan harapan saya selaku pemerintah tentunya juga memberikan harapan yang baik pula terhadap masyarakat. Itu wajib. Jadi memang senang pemerintah kota ini impong. Nah, jadi regulasinya sering muter-muter ya kan? Nah, jadi saya sampaikan terkait kompensasi dampak sampah maupun bansos itu saya sudah sampaikan dari awal di 2009 itu bahwa apa boleh terkait dengan kompensasi, tapi pemerintah menyampaikan bisa kalau kita ada payung hukumnya. Pak Ferry paling belum dari kepala dinas. Karena kota. Nah, jadi itu juga tadi tidak ngerti. Jadi apa yang disampaikan beliaunya tadi juga saya kadang tertawa. Ini podo karo ngamakne dhewe ape ngantemne ning dewan. Ya nanti dibahas di dalam perubahan. Ya iya toh, berarti kan balikne ning dewan di tanggung jawab. Padahal saya nyekel duit pemerintah kota. Ya enggak? Iya. Jadi harapan saya pemerintah kota ini seharusnya memang tupoksi masing-masing ini berbeda, ya. Tapi ini di saat keputusan itu memang di wali kota. Itu memang seperti itu. Tapi tentunya kalau yang namanya janji politik mau apa itu saya tidak mau anggapi. Apa yang disampaikan Mas Iman di media tentunya ya kurang pas lah kalau kepala dinas menyampaikan dari segi politik. Ya, itu warning, lain kali jangan dilakukan. Dia sudah lakukan tupoksi panjenengan. Jadi
ya nanti saya kaji ulang atau kita bersama duduk dengan dewan. Ya ngono lho, sing penting masyarakatnya ben seneng sih. Ojo masyarakat biar malah ruwet. Nah ini. Dan terkait dengan kompensasi, saya tidak berpikir, ya, apa terkait janji politik itu tidak berpikir. Kalau kita sudah jadi penanggung jawab, apalagi kita menjadi penanggung jawab rakyat, ya sudah kita sepakati, kita lihat. Apalagi ini terkait dengan dampak sampah. Saya sudah sampaikan bahwa ini menyangkut jiwa, menyangkut keselamatan. Nah ini. Dulu beras 5 kilo, kita sampaikan apa umum masyarakat menerima penyakit seperti itu dibayar dengan beras 5 kilo, akhirnya kenaikan. Kita perjuangkan Pak Pris, kita Pris saya juga memperjuangkan untuk 1 juta. Nah sekarang ini beras muda, bawang muda, lombok muda, masuk sampai muda Pak. Nah, jadi jangan berorientasi bahwa kenaikan 1 juta ini dibayar dengan uang 1 juta. Tidak. Lakukan dengan yang lainnya, yang penting bisa tercover sampai 2 juta. Mungkin pelayanan kesehatan, mungkin ada bantuan yang lain, mungkin kegiatan apa. Inilah yang harusnya menjadi panutan kalau pemerintah kota memutuskan suatu anggaran. Oke, Pak Sugeng bilang seperti itu, nggak apa-apa, silakan. Pak Selanjutnya kan sudah memplafon bahwa anggaran ini sekian. Kita bikin SK sekian, silakan. Nanti kalau dengan berbicara anggaran tentunya baik di dalam anggaran perubahan maupun di dalam APBD nanti akan bertemu dengan saya. Jadi keputusan tidak mutlak selisih, bersama-sama. Ingat itu sampaikan dan itu dalami. Panjenengan sebagai LSS, panjenengan sebagai pelaku pemerintahan, camkan baik-baik. Sumpah jabatan Anda, pekerjaan Anda, itu lakukan dengan baik. Ini harapan saya. Oke, perintah itu boleh. Kalau perintah itu melanggar aturan mandatori apapun yang namanya SK, terus jangan dijadikan tameng terkait dengan apa namanya ini. Efisiensi anggaran, jangan. Ya, kalau efisiensi anggaran terkait dengan bantuan masyarakat dipotong, lucu Pak. Ini loh. Ini, ya. Anda boleh menyatakan ini ada edaran menteri, ini ada format gini silahkan. Tapi kebijakan semua ada di pemerintah kota. Buktinya Anda menjawab pasti dengan kita melihat anggaran pemerintah kota Kediri. Mesti ngono jawabannya, ya enggak? Ya. Kemampuan sekian. Mesti seperti itu. Jadi panjenengan yang mengolah seperti ini, ya sudah. Kalau memang itu ada peluang, ya sudah lakukan. Peluangnya tidak ada Pak Joko. Saya kalau bicara di sini tidak sopan. Nah, gitu loh. Gak sopan gimana? Potongan anggaran kabeh itu potongan kayak orang jamu. Ya. Gitu. Jadi Dewan sendiri juga hari ini merasakan sama, gitu. Ya, efisiensi sama. Dewan di efisiensi juga nggak mau, gitu loh. Karena apa? Kita ini adalah wakil rakyat. Tentunya kita sebagai wakil rakyat, apapun kita juga akan berjuang untuk kepentingan rakyat. Jadi marilah kita pikirkan bersama. Itu mau diberi kompensasi atau diberi yang namanya bansos itu tidak masalah. Yang penting mekanismenya dan aturannya sesuai. Dan kita ada kesepakatan dengan yang diberikan, yang berdampak. Jadi tidak omong-omongan. Dari dulu kan kita ngomong, ayo tidak omongan. Sudah Pak Joko, kita sudah ke masyarakat setuju. Ya kalau Pak Priyo bilang tadi masyarakat apa yang diminta persetujuan, ada yang jawab tidak. Tapi saya juga heran, kok tidak, kenapa diterima? Seperti itu. Nah, makanya marilah kita duduk sama-sama, ya kita berpikir secara terbuka, apalagi sampah ini juga berdampak toh, ya kan? Tentunya ini nanti juga diselesaikan terbuka dengan masyarakat, apakah ini aset milik pemerintah atau bukan, dan terus nanti bagaimana kita ngomong dengan masyarakat yang berdampak. Itu juga harus diberikan
kompensasi juga aja terkait dewi. Nek bayar bertanggal masyarakat Nah, maksudnya seperti itu. Jadi masyarakat ini malah kita juga ajak ngomong karena yang yang diterima dia ini adalah bukannya sesuatu yang enak, tapi sebenarnya dia itu tidak berpikir bahwa keselamatan dia ini tidak dipikirkan. Saya berharap mari kita ngomong bersama-sama. Terserah nanti pemerintah tidak setuju, tapi badan anggaran setuju ya tidak. Yang penting dilakukan apa ya masyarakat Indonesia. Itu harapan saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BD dari keluarga Pojok, Mas Brio dari Saroja. Saya mau menanyakan bahwa tadi bilang rank 1 1 juta, rank 4 300, rank 2 rank 3-nya nilainya berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu yang rank 1 itu jumlahnya berapa. Jadi bisa dihitung. Jadi kalau kita ini sekarang namanya RDP itu kan kita jangan sampai rame-rame sampai demo dan lain sebagainya, kejaksaan dan lain sebagainya, itu nanti kan bisa diatur. Nanti di PAK juga kalau sekarang dana yang ada di PAK kan bisa ditambah, dialokasikan nanti dikaitkan sudah di PAK atau gimana. Monggo. Untuk penerimaan awal kami, awal itu untuk zona 1 yang paling terdekat itu kurang lebih 1 juta, penerimaan 1 juta, jumlah kakaknya 1.572. Kemudian untuk zona 2 penerimaan awal 560.000, jumlah penerima kakaknya 258 kakak. Kemudian zona 3 itu penerimaannya 440.000, jumlah kakaknya 1.201. Kemudian zona 4 itu penerimaannya 220.000, jumlah kakaknya 604. Yang yang sudah dialokasikan berapa miliar? Untuk yang awal itu 2.377.800. Itu awal ya Pak ya. Untuk yang dengan kenaikan 25% ini kami sampaikan untuk zona 1 menjadi 1.450.000, itu jumlah kakaknya menurun karena ini dari verifikasi, sudah kita verifikasi secara induk, itu 1.520 kakak. Kemudian untuk zona 2 naik menjadi 700. Oke, siap. Untuk zona 1 nominal penerimaan 1.450.000, jumlah kakaknya 1.520. Kemudian zona 2 nominalnya menjadi 700.000, penerimanya menjadi 245 orang kakak, 245 siap, turun kakak. Untuk zona 3 penerimaannya adalah 550.000 rupiah, jumlah kakaknya 1.151. Kemudian zona 4 penerimaannya menjadi 275.000 rupiah, jumlah kakaknya 583 kakak. Total anggarannya untuk kenaikan ini menjadi 2.864.000. 2.864 juta.
800 yang pertama, kemudian yang terakhir ini menjadi 2.864.875.000. Oke, pertanyaan saya satu lagi. Apakah dari 1, 2, 3, 4 sudah diverifikasi bahwa kakak tinggal di tempat? Maksudnya gini, ada yang tempatnya kosong, orangnya nggak ada lagi di kontrakan. Ini sudah diverifikasi apa belum? Jadi verifikasi kita lakukan beberapa kali Pak, beberapa tahap. Tahap yang pertama kita verifikasi secara admin. Secara admin ini untuk menjalin usulan-usulan yang usulan-usulan yang sudah diusulkan itu apakah sudah meninggal atau sudah berada domisili dan sebagainya. Kemudian tahap kedua kita bayar rekening bank, karena nanti akan disalurkan melalui rekening bank. Nah ini juga untuk verifikasi tahap kedua, di mana nanti apabila ada rekening yang sudah tidak aktif itu pasti akan ada ditanyakan kenapa tidak aktif, apakah meninggal seperti apa. Kemudian verifikasi tahap ketiga itu yang kita lakukan verifikasi langsung di kelurahan dengan memanggil ketua RT. Pada saat itu pasti ada perubahan lagi karena ada yang pindah, ada yang meninggal dan sebagainya. Kemudian kita lakukan uji petik. Uji petik kita lakukan terhadap 33 kakak dari usulan yang sudah masuk. Kemudian dari 33 sampling yang kita coba itu ternyata dari 17 kakak itu ternyata dia sudah berada domisili, tapi tetap diusulkan. Sisanya ada yang domisilinya tidak jelas, misalnya dia 2 minggu di luar atau kesini cuma kadang-kadang. Ini masih jadi pembahasan. Nah, dari adanya sampling uji petik yang kami lakukan dengan ternyata 17 kakak itu dia sudah tidak domisili di situ, rumahnya juga sudah nggak ditempati, itu tetap diusulkan. Akhirnya direkomendasikan oleh tim pendamping kami, karena dalam verifikasi ini kami didampingi oleh Polres dan Kejaksaan, direkomendasikan untuk verifikasi seluruh penerima dari 3.400 sekian itu kita harus melakukan verifikasi satu persatu. Nah itulah yang masih berproses sama saya. Terima kasih. Oke, jadi ini nanti dengan tadi 35 ya, 35 di petik 17 ternyata tidak tinggal di situ. Ya, nanti kalau itu sudah clear, otomatis kalau kenaikannya sekian kan hanya sekecil. Nah, soal ini saya bukan bela warga, ya. Ini dengan dampak yang tadi 1 juta minta 2 juta, mungkin yang diubah hanya yang terkering 1 aja, ya, yang totalnya 1.572, 1.520 ini dicek semua apa kakak, insya Allah bisa lah. Nanti dilibatkan, nanti dari DKLH dari mana itu dilibatkan, itu dicek per kakak, itu nanti saya yakin itu nggak lebih dari 1 miliar tambahannya, karena posisi tadi kan 2,3 sekian, terus dinaikkan kalau tadi 1,25 itu 2,8. Sekarang katakanlah kalau 1.520 kalikan 750 ribu. Ini saya sebagai dewan hanya ingin memfasilitasi jangan sampai rame-rame sistem dan lain sebagainya. 751 ya. Ya, itu belum pengurangan. Tolong dari OPD ngomong ada, dewan juga ada, warga diputuskan bahwa waktunya harus deadline-nya selesai. Misalnya bulan ini atau bulan depan. Jadi warga tidak sampai lari kemana-mana yang di kejaksaan, di komisi. Jadi ini mohon sekarang
dari Mas Imam itu ngasih waktu planning. Oh nanti di bulan 9 clear jumlah warganya sekian yang tinggal. Ya, jadi nanti bisa untuk diklarifikasi lebih lanjut. Coba gimana? Monggo Mas Imam. Ya Pak, jadi kami targetkan dimulai minggu depan ya Pak. Ini saat ini kami masih berkoordinasi terkait dengan personel juga Pak kami Pak. Jadi kami rencananya akan melibatkan inspektorat juga untuk bantuan personelnya karena ada 3.500 sekian kakak yang harus kami verifikasi. Jadi akan berwaktu. Jadi target kami kurang lebih 2-3 minggu ke depan Pak untuk verifikasi ini. Berarti bulan ini selesai ya? Insya Allah. Oke, berarti bulan depan sudah ada kepastian. Ya, jadi nanti bisa kepastian sampaikan supaya ke depan ini apalagi mohon maaf pada waktu tahun 2024 saya mimpin bangga dan sebagai wakilnya juga Pak Joko Koreng juga beliau insya Allah sekarang masih hidup dan sehat walafiat itu juga saksi pada waktu itu sehingga bukan masalah politik dan politik tapi dengan adanya tahun 2019 jadi kan kasih mulai mohon maaf ini sorry Pak itu 1 juta itu mulai tahun berapa? 2019 Nah, mulai 1 juta 16 mulainya 16 400 1 jutanya itu tahun mulai 2020 itu 1 juta sebelum 2020 itu 400 Mau itu 700, 2016 1 juta. buat ngawur itu kan benar. Jadi kita perang. Jadi mohon maaf ya Pak, saya jelaskan ya Pak. Ini biar dicek sama OPD. Cek yang teliti kita terima 1 juta 2019 itu. Dicairkan di 2020. Belum mobil. Iya. Waktu itu kejaksaan yang ngambil peran itu. Iya. Belum mobil. Iya Pak, ini demo kalau sama 2019. Oke. Tahun 2019 1 juta. Ya kan? 900 Pak. 900 ribu bukan 1 juta. 900 dulu. 1 juta itu setelah Covid. Ayo, bener. Oke. Kita sepakat dulu 900. Terus, masih dinaikkan tiap 5 tahun. Sekarang pertanyaan saya sebelum tahun 2019 itu berapa? 400. 350 350 Pak, 350. Nah itu jadi nanti bisa dibuat banding. Misalnya tahun 2016 itu 400, tahun 2019 itu 900 kan berarti kenaikan 2 kali. Itu jangka waktu 5 tahun. Nah sekarang juga 5 tahun. Regane lombok, jeneng dibensin kemarin. Lu dek lu. Demo ya waktu kami ini Arep demo yang ngesakne. Arep demo yang ngesakne kok. Ngono. Jadi bisa lihat sejarah gitu loh Pak Imam. Jadi misalnya Kenaikan itu 2 kali lipat. Tapi 5 tahun. 4 tahun, kenaikan berapa? Iya, itu kesepakatan. Mas Abu masih ada. Ya mudah-mudahan nanti di survei yang 1.500 Mas Abu masih ada, masih sehat. Jadi dari 1.520 kakak ini dapat tanah dicek ke gas itu kan berarti kompensasinya kan enggak banyak. Dan rekomendasi saya itu yang dinaikkan pakai 1 yang sangat gampang. Betul, Pak. Gitu. Karena posisinya itu saya juga sering main di situ juga. Kalau rank 2, rank 3, rank 4 itu sebetulnya kalau ini tadi kalau nggak ada nilainya tetap rank 2, rank 3, rank 4 itu saya rasa kenaikannya juga nggak banyak Pak. Contoh, misalnya rank 1 dinaikkan 2 kali, itu kenaikannya ya cuma 1.1.500 itu lagi. Gitu. Kalau berhubung dengan naikkan rank 2, rank 3, rank 4 itu kan ya
nggak terdampak. Itu kan hanya bentuk dari coba nanti coba di Pak Iman di apa? Ring 1 itu 1 juta, ring 2 itu naiknya jadi 750. Jadi maksud saya kalau sing dinaikkan dana yang terdampak ini kan nggak tahu banyak. Sebenarnya boleh dicek lagi di rapat-rapat APBD terkait pajak di tahun-tahun 2016. Tentunya kita sudah mengingatkan bahwa kompensasi ataupun bantuan dampak sampah ini jangan dijadikan pajak politik. Itu sudah saya sampaikan. Tidak ringan. Mana yang betul-betul terdampak sampah itulah yang harus dibantu. Tapi kenyataannya yang disampaikan ke kita dulu itu kayaknya saya tidak pernah menerima yang namanya ring 3, ring 4. Kalau ring 1, ring 2 saya masih mendengar. Nah itu jadi benar kajian ini betul. Jadi kalau menurut saya ini tentunya kemarin itu saya juga pernah masuk di lingkungan RT 18 Pojok Templek. Iya, itu kan saya bantu sendiri. Iya, bantu. Nah, itu Dewan yang bekerja itu Dewan. Karena apa, dampaknya tidak begitu nggak kerasa. Nah ini dia juga minta, tapi kita sendiri dulu yang jasmat kan jasmat kita pakai untuk bukan kompensasi. Nah ini loh, jadi mengerti. Sudah Dewannya ngerti, Pak. Dewannya ngerti. Dewannya benar, Pak. Hari ini juga perlu kajian lagi, Mas Imam. Jadi perlu dikaji ulang bahwa biar apakah bisa dihapus? Tentunya bisa. Gitu loh. Ini yang bisa ngambus ya. Itu aja. Jadi apa yang disampaikan Pak Jono terkait rekomendasi kenaikan ini sih ngomong pimpinan ya, bukan kita kalau pimpinan itu sakral. Nah, jadi harus diikuti. Nah itu jadi saya apa yang disampaikan Pak Joni betul. Sebenarnya untuk kenaikan 1 juta ini tidak berdampak apapun bagi pemerintah. Ya, kalau masih mau ngomong rakyat, wah kita melihat anggaran mereka tekoknya kan. Ya Allah. Sampai menyampaikan tentunya saya sebagai kontrol kan melihat wah anggaran sak beli itu sak beli aku loh. Makanya saya mendukung apa yang disampaikan Pak Ketua Mulai Pak. Ini perlu dievaluasi ulang, dikaji ulang, dan tentunya dengan jumlah yang begitu banyak ada ringan ini, apa sih manfaatnya ringan ini? Kalau hanya untuk kepentingan politik tidak usah. Kepentingan politik itu ada di Dewan, tidak ada di wali kota. Kayak apapun wali kota maju tetap Dewan yang nanti sih kesadarannya Dewannya dan dia juga menyampaikan bahwa tidak usah terlalu jimut untuk regulasi, ada nomenklatur, ada kode rekening, itu nggak penting. Yang penting kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, wali kota itu mengiyakan ya sudah selesai. Dewan menyetujui sudah selesai, tidak ada apapun. Kan gitu Pak Sugeng. Apa boleh nih? Kak pola tapi jadi kita itu kalau ngomong kita sampaikan itu betul realitas bahwa bisa nggak dibantu sampai ini iso itu loh bukan bisa. Lo jawabannya OPD berarti ya kalau anggarannya mencukupi lah kuwi buletnya kuwi DLKP nggak mencukupi ditambah ya cukup ada yang lainnya apakah di sisi Rono boleh ngomong ada ini apa namanya aturan baru terkait dengan refocusing anggaran lo rasa dipotong diskusi kenapa mau refocusing itu gitu jadi tidak kita melihat konteksnya ya. Apa terus sebenarnya yang harus dipangkas itu apa? Bukan semua tugas yang ngosok sampai dewannya dipangkas mager-mager. Dewan ini nyambut gawe ini dari dewan juga itu kayak gawe. Jadi dukung lah untuk dibiarnya ngomong. Setuju Pak Jono rekomendasi itu bagus untuk tetap kita menjadi 2 miliar. Terima kasih. Jadi mungkin dari nanti
pengajian, maaf, itu diuji ulang yang ring 4 itu terdampak atau tidak. Itu mereka itu memang nanti dikaji tidak terdampak dan lain itu nanti ring 1 selesai itu tambahannya yang tidak ada itu Pak. Benar gue. Gue wis kursi siji, Pak. Kalau saya nggak akan terdampak udah pesantren. Joko bilang itu nggak ada politik, jadi dia berani Coba, oke, makasih Pak. Sebentar Pak Ketua mengingatkan dulu. Ini yang paling penting, mohon maaf. Kita sepakati dulu. Gantian dulu Pak. Nanti dilanjutkan, saya cuma mengingatkan satu aja. Kita sepakat dulu hari ini kita bansos apa kompensasi. Bentar, Ada pimpinan. Apa yang disampaikan Pak Priho, kita jangan ada kesepakatan, kita tekan pemerintah yang punya kebijakan. Oke, lebih baik itu Pak. Nanti kalau kita menyetujui, dia bisa balik kanan. Ini Pak Joko yang ngomong ini. Tanggung jawab pada dia, ya biar dia yang. Maksud saya sumbernya nanti kan bansos atau kompensasi Pak. Sama aja sebenarnya kompensasi. Jauh. Kalau bansos bukan LH nanti yang membagi, harusnya dari bansos Pak. Jadi pikir DD. Bener gue. Wes bener. Nanti kecemplung berantas Pak. Cemplung di pisan Pak. Nanti kalau diperiksa kejaksaan nyalain saya kejem nanti. Kan gitu. Cemplung di pisan Wi. Saya mau memberikan komentar. Pak Seri monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi C beserta Wakil Ketua DPRD. Yang saya hormati seluruh anggota Komisi C, seluruh OPD yang hadir pada siang hari ini dan seluruh dari Kelurahan Pojok yang terdampak adanya TPA yang ada di sana. Langsung saja saya menyikapi apa yang tadi sudah didiskusikan panjang berkaitan dengan kompensasi atau bansos yang diberikan kepada masyarakat di sekitar TPA beradaannya yang berada di lingkungan. Apa yang saya dengar dan saya simpulkan dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari OPD terkait berkaitan dengan nomenklatur. Kalau tadi Pak Beliau berharap ada kepastian apakah ini bentuknya kompensasi atau bansos, sudah disampaikan secara terbuka bahwa nomenklatur kompensasi itu tidak ada dan kita harus hargai itu karena percuma kita akan diskusi panjang kalau kemudian cantolannya dalam penyusunan anggaran ini tidak ada, rumahnya tidak ada. Nah, yang penting apa yang kita mau jalankan ke depan ini berdampak kepada masyarakat dalam rangka membantu akibat adanya TPA yang dampak kepada kesehatan masyarakat kita. Kemudian tadi disampaikan bahwa sejak tahun 2009 sampai 2019 ada bentuk kepedulian pemerintah terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar berupa bantuan sosial yang nilainya secara fluktuatif sudah meningkat dari 2009 sampai 2019 sudah meningkat hampir 200%. Nah, hari ini kalau kita mengikuti itu kan Mas Beliau dengan Pak Joko bersama masyarakat di sana pada saat calon kepala daerah ini bersosialisasi di sana menyampaikan harapan. Ya, menyampaikan harapan bagaimana sekiranya kalau pemerintah ini mampu dampak kompensasi yang diberikan kepada masyarakat selama ini ditingkatkan, nilainya sudah ditetapkan. Nah, saya tidak tahu kemudian pada saat itu bagaimana jawaban oleh wali kota, calon wali kota pada saat itu. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa calon wali kota pada saat sosialisasi hubungan menjaringan ini APBD 2025 ini sudah berproses pembahasannya, ya sudah berproses. Pada saat sudah ada wali kota terpilih, apakah itu punya janji kepada penjaringan
atau tidak, yang bersangkutan berkewajiban menjalankan APBD sesuai apa yang sudah kita sepakati. Nah, oleh karenanya, menurut hemat saya, mohon maaf dengan segala hormat, apa yang sudah dituangkan dalam APBD itu kita jalankan dulu. Kalau hari ini ada keinginan dari sebagian masyarakat yang ada di sana untuk meningkatkan, itu masih ada ruang, masih ada kesempatan buat kita untuk nambahin lagi di tahun ini melalui perubahan anggaran di akhir tahun 2025. Nah, menurut saya ini jauh lebih tepat. Jadi tidak bisa serta-merta janji yang diucapkan pada saat sosialisasi kemudian diwujudkan seketika. Harus ada proses yang harus dilalui, harus ada mekanisme yang tidak boleh dilanggar, ada aturan yang tidak boleh dikerjakan. Itu harus kita pahami juga. Nah, kemudian berkaitan dengan teman-teman di UTB, saya sepakat kalau ini harus menjadi pembelajaran buat kita semua pada saat ada tanggapan atau respon dari masyarakat. Kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kapasitas kita. Tidak perlu terlalu jauh. Apakah ini domain kita atau tidak, ini tidak perlu jauh. Nah, persoalannya hari ini SK terhadap penyaluran bantuan itu sudah ditandatangani. Ya, betul. Nilainya sudah ada, nilainya sudah tertera di dalamnya. Bisa di sana meliputi penerima dari zona 1 sampai zona 4. Nah, kalau ada upaya atau ada harapan dari sebagian yang hadir pada hari ini, kemudian teman-teman DPRD juga berharap zona-zona yang lain yang dirasakan lalu berdampak kemudian dihapus, kita juga perlu pikirkan dampak selanjutnya. Apakah mereka juga tidak akan melakukan hal yang sama terhadap apa yang kita lakukan hari ini? Kalau kita memenuhi kebutuhan atau harapan dari sebagian yang ada di zona 1 hari ini kita sepakati, kemudian tidak direalisasi terhadap yang zona 3, zona 4, kalau kemudian mereka berharap dicairkan bahkan ditambah, ini juga akan menjadi persoalan. Menurut hemat kami, kalau selama ini mereka sudah mendapatkan bantuan, apakah itu, saya tidak tahu secara pasti kondisinya di lapangan, yang zona 3, zona 4 itu dasarnya seperti apa. Kalau mereka selama ini sudah mendapatkan bantuan, tidak ada salahnya kita tetap berikan. Tidak ada salahnya mereka tetap akan menerima karena dampak yang diberikan atau yang terdampak terhadap keberadaan TPA itu tidak hanya bau, bisa jadi adanya lalat, kemudian bisa terbang kemana-mana di lingkungan kelurahan atau kelurahan itu juga akan berdampak terhadap kesehatan mereka. Untuk lebih adilnya, menurut kami, untuk realisasi tahun 2025 ini, semua penerima dipastikan keberadaannya, mereka berhak sesuai dengan apa yang sudah dijadikan kajian pada saat ada UGM dari UNER itu kita realisasi. Kemudian di PAK 2025 ini kita sesuaikan dengan harapan dari masyarakat tadi. Oleh karenanya perlu kita sepakati melalui rapat hari ini nilainya besarnya berapa terhadap penerima zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan itu harus kita sepakati di komisi sebagai dasar penyusunan perubahan anggaran 2025. Kalau tidak begitu nanti tidak ada cantolan dasarnya sebagai literasi kita untuk memasukkan anggaran itu di perubahan anggaran. Jadi semua itu harus kita jalani, kita lalui secara benar. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan, mohon maaf dengan sangat terhadap warga masyarakat yang hari ini hadir. Semua yang menjadi keputusan kepala daerah ini menjadi dinamika, dilema buat semua. Ada yang pro dan kontra itu pasti, terutama juga yang menjalankan. Teman-teman OPD kalau tadi saya mendengar ada kesalahan kata dan sebagainya, itu menjadi persoalan personal dan itu harus ada perbaikan. Tetapi kebijakan ini bukan ada pada mereka. Kita bersepakat hari ini menentukan nilainya 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Tetapi kalau pertimbangan kepala daerah
tidak seperti yang kita harapkan. Kita tidak bisa menyalahkan yang ada di dalam ruangan ini. Jadi kita harus bersama-sama ini mengawal semua, kemudian mengusulkan, kita melegitimasi melalui pembahasan anggaran masyarakat yang menjadi tujuan utamanya. Jadi tidak bisa kemudian ini salahnya Wasuk, ini salahnya Wasiman dan seterusnya. Kebijakan ini adalah kebijakan dari kepala daerah. Kalau tadi Mas Priyo masuk dalam ruangan bingung menempatkan diri, sama halnya dengan saya dan yang ada di depan ini. Kemarin diminta bersama-sama untuk mapan, setelah mapan semua hasilnya sekarang seperti ini. Ini menjadi dinamika. Aku tidak bisa kita berhenti di satu titik ini. Kedepan kita harus untuk perubahan yang kita harapkan seperti yang disampaikan Pak Priyo tadi harus kita perjuangkan. Betul. Oke. Oleh karenanya ini pertimbangan lain. Jadi menurut kami apa yang sudah menjadi keputusan dari kepala daerah kita jalankan. Tapi kita komitmen pada saat pembahasan anggaran 2025 perubahan nanti, aspirasi ini harus dimasukkan. Jadi ini nanti tidak tertunda. Hari ini direalisasi dengan cepat, akhir tahun nanti ditambahi. Tambahnya berapa? Kita diskusikan. Itu menurut hemat kami ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Dim, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya cuma menyampaikan rangkuman nih. Ini perandai-andaian pemerintah Kota Kediri dalam hal ini itu dipimpin oleh Mbak Wali. Itu sebagai ibu, masyarakat Kota Kediri itu anak, DPRD nikah seto. Masyarakat itu anak, ibu itu pemerintah Kota Kediri. Ini kan anak itu kan meminta perhatian kepada ibunya untuk keterkaitan warga pojok kompensasi 2 juta. Nyuwun sewu, bahasa simpelnya, lelek ibu yang mampu, peraturannya yo oleh, bukan mampu ya, sangat mampu. Luweh-luweh. Yo wis to, paling ngono to, anake dhewe. Rangkuman saya sesimpel itu dengan tadi Mas Abdul Pak Imam menjelaskan A sampai Z, terus Pak Sugeng menjelaskan A sampai Z. Intinya, Bu, pemerintah Kota Kediri, anakmu tidak perhatian. Lek mampu, ya sudah berikan. Pertanyaan saya simpel, mampu peraturannya oleh kok gak diparingi? Ada apa? Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kompetisi dan Wakil Pimpinan dampak dan masih tetap di sana tinggal ini. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan maupun Pak Jadi saya hanya ingin menambahkan saja untuk penerimaan ini diklarifikasi lagi, jangan sampai ada yang mana KTP-nya harus pojok, tapi orangnya sudah tidak di sana, rumahnya disewakan, dikontrakkan, atau mungkin orangnya meninggal dan sebagainya. Ini aja yang kita inginkan, semoga untuk diverifikasi lagi. Benar-benar warga ini warga terdampak dan masih tetap di sana tinggal di. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini penambahan. Ya, terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Sarif tadi tentunya mengingatkan kembali terkait dengan pembahasan pelanggan. Sebelum Perwali menyampaikan 1,25 untuk perwalinya di tahun 2025 ya. Tentunya saya pernah menyampaikan ke Mas Imam juga terkait dengan
supaya dikaji, ya nanti dikaji terkait dengan penambahan. Ingat ya teman. Itu saya akan menyampaikan, langsung ditambahi 1 juta, 2 juta, nanti dikaji Mas. Nah tentunya di dalam pembahasan kemarin itu saya kembali ke pemerintah, ada pakasan-pakasan itu terkait rekomendasi kita sampah itu di atau penyampaian kita rekomendasi kita menyampaikan ini apakah dilakukan apa enggak, ya kan? Itu saya belum tahu maksudnya. Jadi kita sudah menyampaikan supaya di dalam pembahasan APBD terkait dengan dampak sampah ini kita sudah menyampaikan supaya ada penambahan 1 juta. Nah itu makanya kita berani menyampaikan bahwa kampanye kita. Nah itu loh. Nah terus saya juga bingung. Ini kan tidak bisa dirubah juga. Mungkin juga bisa dirubah, saya tidak tahu ya. Tadi Mas Ari menyampaikan bahwa sudah disepakati 1,250. Nah ini juga dasarnya dari mana wali kota kok bisa memberikan 25%? Nah itunya, itu loh. Makanya ini kan yang perlu kita tanyakan. Kalau memang nanti kita tambah melalui rekomendasi di sini untuk kita kawal menjadi kompensasi tambahan, tidak masalah. Tapi kalau kita melihat bahwa nomenklatur ini tidak dapat diubah dan tidak bisa dijadikan yang namanya kompensasi bansos, tentunya juga beda lagi loh. Nah berarti beda lagi itu dalam arti bagaimana? Jadi penyampaiannya bansos ini sesuai dengan kategorinya, bisa diberikan berupa barang atau mungkin diberikan uang, tapi kan tidak per tahun. Nah, berarti bansos harus per bulan kan gitu loh. Nah, itu tidak 1 tahun, berarti per bulan. Nah, ini makanya monggo ini kita evaluasi ulang. Saya minta untuk pemerintah Kota Kediri, dan saya juga ingin tahu juga jawaban dari Pak Peri, Pak Asisten, ya, jadi sudah disampaikan apakah mungkin kalau tidak ada kompensasi ini berarti bansos, dan berarti kalau bansos ya seperti yang kita sampaikan tadi tidak, kita harus menyampaikan secara bulanan, dan itu jangan dikembalikan ke kita, harus pikirin diri karena tugasnya jenengan itu adalah itu. Jadi siap Pak Mas Azari, kita nanti akan kalau memang ini tidak ada bisa dirubah dalam waktu dekat gitu, terkait dengan SK Perwal, kalau yang saya pahami ini bisa Perwal itu berubah, ya bisa. Kalau tidak bisa ya sudah, kita nanti dibahas di dalam PAK. Itu aja. Terus sepakatan dari teman-teman. Mungkin rekomendasinya nanti seperti itu Pak Jono. Jadi monggo nanti Pak Ketua biar dijelurkan dengan jelas, dan kejelasan dari pemerintah kota ini menjadi dasar kita dalam kesepakatan pada pertemuan hari ini. Jadi kalau hari ini kita tidak menginginkan bahwa jawaban ini ngambang, jadi kesepakatan seperti apa yang disampaikan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Kita respon dari Pak Peri. Enggak? Ya, mau ya Pak Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saya hormati pimpinan Dewan, ada saya Mas Tio, bapak-bapak sekalian, DPRD, teman-teman OPD. Saya kira suasana yang sangat baik sekali. Tadi kita sudah mendengarkan diskusi panjang lebar. Intinya kita siap untuk menindaklanjuti kesepakatan rekomendasi dari Dewan, karena pemerintah itu ya eksekutif dan legislatif. Hingga manakala ini sudah ada kesepakatan seperti ini, tentunya tugas kita akan melayani pandangan semua warga pojok. Jadi termasuk nanti ada kaitannya perubahan nominal, misal nanti perlu kajian memang ini, karena ada prosedur yang harus kita lewati, termasuk nanti juga kemungkinan di PHK. Ini tahapan-tahapan yang harus kita lalui agar tidak menyalahi
aturan yang berlaku, sehingga memang itu butuh waktu karena ada kajian yang menjadi dasar penetapan kenapa dari 1, 2, 3, 4 termasuk nominalnya ya. Tadi ditanyakan Pak Joko dari mana 1, 2, 5 dari kajian dari menurut semangat Unisa. Berarti ini akan harus ada kajian lagi untuk mengakomodir ini. Jadi ini termasuk prosedur yang harus dilewati sehingga nanti muaranya ya di atas. Kalau kaitannya dengan anggaran tentunya nanti dibicarakan di anggaran dengan teman-teman pemerintah. Kita prinsipnya siap untuk menindaklanjuti yang sudah menjadi kesepakatan pada teman-teman ini, termasuk melaporkan kepada pimpinan kita Mbak Wali. Itu mungkin secara singkat dari kami. Terima kasih. Dan kami mohon maaf kalau ada teman OPD yang apa namanya saya sendiri ada salahnya ketika bicara dengan teman-teman di media. Dan tidak ada niat dari teman-teman ini apalagi untuk membuat suasana semakin tunda. Tapi ini bagian dari wujud komitmen kita sekali lagi untuk melayani panjenengan semua. Terima kasih. Izin tambah sekali lagi. Untuk menegaskan apa yang kami sampaikan di awal tadi, perlu kita sepakati bersama. Kalau sekiranya harus ada kesepakatan, kami akan komitmen untuk memperjuangkan apa yang kita sepakati tadi ini. Pertama, berkaitan dengan SK yang sudah ditandatangani oleh Mbak Wali sebagai dasar penyaluran bansos di APBD tahun 2025 awal ini, kami berharap itu segera untuk direalisasikan. Nah, bentuk dari upaya untuk meningkatkan nilai kompensasi itu, kami yang ada di depan ini akan berjuang dan memastikan 2025 di PAK nanti bertambah sesuai dengan harapan penjenengan. Prosedurnya ini jalan, supaya prosedurnya ini kita lalui dengan baik, masyarakat sudah segera mendapatkan haknya hari ini. Pastikan menerima bansos itu tepat sasarannya. Validasinya terhadap penerima itu perlu sekali supaya sesuatu yang kita dapatkan dari masyarakat ini benar-benar kita kembalikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Yang ketiga, kalau kemudian ini harus mengeliminir yang lain, mohon maaf dengan segala hormat, itu harus dipertimbangkan dengan betul. Kita menjaga. Saya secara pribadi tidak ingin terjadi persoalan di antara penjenengan sama masyarakat sendiri. Kami akan berupaya untuk meningkatkan itu, tetapi tidak mengorbankan yang lain. Ya, mohon ini kan dari pertimbangan juga. Ya. Jadi itu yang mungkin bisa menjadi masukan, menjadi rekomendasi pimpinan supaya kita punya kepastian kita diskusi hari ini dapatnya apa. Itu saja tambahan dari kami. Terima kasih. Pimpinan kan menambahkan karena ini material ini perjuangan tidak pernah makan. Membuka PAK ini kan juga susah. Nah, ini. Jadi harapan saya apa yang diminta oleh warga ini bisa segera direalisasi. Kalau memang realisasinya di SK perwali itu 1,25, gitu. Diupayakan dikaji untuk menambah 750 itu melalui apa? Monggo melalui beras atau bahan atau terserah. Yang penting jumlahnya kan sudah ada ATM beras. Nah, so ini ya 1,250 ditransfer, yang 350 cash. Enak. Gimana ya nanti dipotong untuk keluar berangkat itu. Ya, terima kasih Bapak-bapak sekalian yang sudah berdiskusi dengan baik pada hari ini. Ini salah satu yang kita harapkan, jadi biar tidak ada kegaduhan dan keresahan masyarakat. Padahal kita bisa selesaikan dengan duduk berdiskusi dan mendapatkan kesepakatan bersama yang nantinya juga ujung-ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Amin. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa untuk bansos ataupun kompensasi untuk warga Purworejo itu jangan cuma dilihat dari sampling atau survei semata, harus dilihat juga dari kemanusiaan.
dan juga berkeadilan. Karena tadi kita lihat siapa sih yang mau tinggal di sana. Kalau ingin tinggalnya dicoba nanti OPD Sinten. Nginep seminggu ya. Setahun di rumah saya gratis. Sebentar aja sudah rasanya pengen beli. Jadi saya harap juga ada yang namanya empati juga nantinya. Jangan sampai kita yang duduk di sini semua intinya nanti untuk kesejahteraan masyarakat kita merupakan warga-warga yang terdampak dari sampah-sampah kita semua. Itu yang pertama. Jadi yang saya rekomendasikan pertama untuk survei lapangan tadi dari KLHKP yang tadi menargetkan 2-3 minggu tolong dipercepat. Jadi kalau misalkan bisa 2 minggu diselesaikan, insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu SK dari Mbak Wali mungkin bisa dirubah, itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak bisa, nanti yang kekurangan yang tadi 750 kita usahakan, kita wajibkan, bukan usahakan, kita wajibkan harus berhasil di PAK. Karena ini semua ini bangga, semua bangga dan pimpinan juga dibangga. Jadi saya yakin itu pasti bisa dulu. Dengan nilai yang sekian sebetulnya sangat kecil. Jadi nggak ada alasan yang efisiensi dan sebagainya, boleh bukan alasan. Betul. Terus tadi untuk kenaikan ring 1, 2 ataupun penghapusan 3, 4 tolong dikaji ulang. Saya harap yang untuk ring 1 ataupun yang terdampak langsung itu yang diutamakan. Dan juga saya yakin dari angka yang totalnya ada 3.000 sekian, yang ring 1 1.500 sekian, ring 2 200, ring 3 4 itu kan totalnya lebih besar lagi, ada 1.700 sekian. Itu bisa untuk mengurangi nilainya itu lagi. Jadi yang total cuman 2,8 bisa jadi malah kurang. Kalau kita nanti terapkan betul surveinya benar ya, nggak ada titipan politik tadi. Titipan politik ini temannya A, B, C akhirnya dikasih bansos, padahal nggak perlu bansos. Ya. Terus tadi ada lagi, mungkin itu aja ya terakhir. Yang kekurangan yang 70 tadi kan saya ngomong, kalau bisa di SK-kan dalam 2-3 minggu setelah selesai, berarti kan sebelum ini bisa langsung di politik 2 juta. Tapi kalau nggak bisa nanti di KK kita penuhi yang 7 juta. Kita tambah itu 750. Saya yakin bangga semua setuju. Pak, selama proses kalau memang bisa dimasukkan bansos, yang 750 itu suruh berikan bansos. Iya. Kalau bisa cepat kenapa lama? Ya, jadi nanti mungkin dari Pak Sugeng bisa memikirkan mungkin ya dana dampak sosial ataupun dana itu apa ya, penanggulangan bencana itu kan kalau nggak ada bencana kan bisa dipakai juga itu. Betul. Nilainya juga kan? Ya, BDT juga ya mungkin. Ya mungkin itu rekomendasi dari saya. Ada yang mau nambahkan lagi? Cukup ya. Ini atur dulu bapak-bapak sekalian yang ada bapak ibu sekalian ya, ada ibu juga. Aku tadi nggak kelihatan. Nambah sedikit. Jadi ini dalam proses ini saya mohon warga Bojo nggak usah diibu. Ya siap. Itu yang ngomong ketua koalisi mapan. Ya. Loh. Yang penting kan cair. Jadi nggak usah. Tepat kenaikan janji pak. Lihat anu itu dengan yang paling resedem. Kalau bisa tidak usah dilanjut, yang penting kita hidup. Ya kan makanya saya tanya. Kalau kompensasi saya harus ke pengadilan. Jadi ini tadi sudah ada kesepakatan Mas. Nggak usah saja ya. Saya harap nanti kedua pihak ya ini semua sebetulnya untuk warga kota. Jadi memang kita berkontribusi juga untuk sampah di sana. Jadi kita juga terus terang juga prihatin, tapi kita juga harus juga ada support. Supportnya mungkin ya dari dana ataupun dari bantuan-bantuan sosial lainnya. Yang angka 2 juta saya kira tidak besar. Terkait dengan tol. Dengan tol nanti kalau ganti rugi tol itu warga dilibatkan untuk PDW. Itu tersendiri Pak Joko. Itu kalau tersendiri gimana? Kita dampak dulu. Nanti kalau tol kita selanjutnya. Terus tol itu cerita lain lagi lah. Ya tadi dari surat masuk dari Pak Jokowi kan masalah angka 2 juta tadi. Saya yakin kan Dewan untuk saat ini kita support padamnya di kota kita. Yang pertama, yang kedua supaya kondusif ini kita masih wujudkan karena angka yang saya lihat dalam 5 tahun cuma kenaikan 1 kali lipat itu masih sangat wajar.
sangat wajar sekali. Jadi saya kira dan juga dana masih cukup Pak kalau mana. Pak Turun, mungkin itu aja